Pernah lihat kan, di seluruh dunia, dari Bristol sampai New Orleans, patung-patung bersejarah dirobohkan. Nah, ini memicu perdebatan yang panas banget. Apakah ini vandalisme yang melenyapkan masa lalu kita, atau justru cara generasi baru untuk menulis ulang sejarahnya? Oke, mari kita coba urai bareng-bareng topik yang rumit tapi penting banget ini. Kita mulai dengan kutipan yang keren banget dari sejarawan Alex von Tunzelman. Intinya, menurut dia, merobohkan patung itu bukan soal melupakan masa lalu, tapi justru soal memilih secara sadar gimana cara kita mau mengingatnya. Ini ide yang menantang banget dan bakal jadi pusat pembahasan kita kali ini. Tapi, ya itu dia masalahnya. Kalau memang ini proses menciptakan sejarah yang baru, kenapa kok rasanya kayak perang ya? Kenapa emosinya meluap-luap dan terasa sangat personal buat banyak orang? Nah, untuk menjawabnya, kita perlu paham dulu apa sih sebenarnya yang diwakili oleh patung-patung ini. Jadi, untuk memahami konflik ini, kita harus mulai dari yang paling dasar. Apa sih sebenarnya sebuah patung itu? Karena ini bukan sekedar bongkahan perunggu atau marmer loh, mereka itu ibarat sebuah argumen yang dibekukan dalam waktu, diciptakan untuk menyuarakan satu versi cerita tertentu. Nah, yang menarik banget dari sini adalah fakta bahwa mayoritas patung yang kita perdebatkan sekarang itu bukanlah peninggalan zaman kuno loh. Mereka itu produk dari era Victoria dan sebuah gagasan spesifik yang namanya teori orang hebat. Idenya adalah bahwa sejarah itu ya isinya cuma biografi orang-orang besar. Dan hasilnya, kota-kota di seluruh dunia jadi penuh sama patung mereka. Seolah-olah cuma merekalah yang penting. Narasi inilah yang sekarang kita pertanyakan. Coba kita ambil contoh spesifik ya, patung-patung konfederasi di Amerika. Garis waktu ini mengungkap sesuatu yang krusial banget. Coba perhatikan puncaknya. Pembangunan monumen ini bukan terjadi tepat setelah perang usai, tapi puluhan tahun kemudian. Tepatnya, pas hukum supremasi kulit putih yang brutal lagi gencar-gencarnya diterapkan. Ini bukti kuat kalau tujuan patung-patung itu bukan sekedar mengenang perang, tapi justru untuk menegaskan dominasi rasial pada saat patung itu didirikan. Metafora ini pas banget buat menjelaskan masalahnya. Sejarah yang sesungguhnya itu adalah wilayah, luas, rumit, berlapis-lapis, dan penuh sudut pandang yang berbeda. Nah, sebuah patung itu cuma peta, versi yang sangat disederhanakan, dan bias, yang cuma menunjukkan satu jalan. Dan perdebatan yang kita lihat sekarang adalah tentang ini. Peta punya siapa sih yang layak kita pajang di alun-alun kota? Oke, sekarang kita masuk ke inti perdebatannya. Setiap kali ada usulan untuk memindahkan sebuah patung, hampir selalu muncul 4 argumen utama untuk mempertahankannya. Memahami argumen-argumen ini adalah kunci untuk memahami perang budaya yang lebih besar. Inilah keempat argumen itu. Pertama, ini bakal menghapus sejarah. Kedua, kita nggak bisa menghakimi masa lalu dengan standar sekarang. Ketiga, ini tindakan melawan hukum. Dan keempat, ini bisa jadi efek domino yang berbahaya. Mari kita bedah satu persatu dan lihat seberapa kuat argumen-argumen ini sebenarnya. Argumen pertama, menghapus sejarah. Contoh tandingan terbaik mungkin adalah Jerman pasca perang. Mereka nggak mempertahankan patung Hitler untuk mengingat sejarah kan? Justru sebaliknya. Mereka menghapus semua simbol Nazi dan membangun program pendidikan, museum, dan tugu peringatan bagi para korban secara masif. Hasilnya, ini bukti telak. Menyingkirkan monumen pemujaan justru bisa membuka jalan bagi pemahaman sejarah yang lebih jujur dan mendalam, bukan malah menghapusnya. Selanjutnya, argumen manusia di zamannya. Tapi, kalau kita lihat data sejarahnya, argumen ini seringkali rapuh. Banyak dari tokoh yang patungnya diperdebatkan, seperti pedagang budak Edward Colston di Bristol, sebetulnya udah dikritik habis-habisan pada zaman mereka sendiri. Gagasan bahwa perbudakan itu salah, bukanlah penemuan modern, itu adalah perdebatan yang sangat panas pada masa itu juga. Dan ini secara brilian menggambarkan argumen ketiga, tentang hukum dan ketertiban. Ada standar ganda yang sangat jelas di sini. Ketika patung Saddam Hussein dirobohkan di Baghdad, dunia barat merayakannya sebagai simbol pembebasan. Tapi ketika warga di negara mereka sendiri merobohkan patung yang dianggap simbol penindasan, itu dicap sebagai anarki. Jadi, apakah ini soal hukum atau soal siapa yang melakukannya? Perspektif ternyata mengubah segalanya. Keberatan terakhir adalah ketakutan efek domino. Kalau kita mulai, di mana ini akan berhenti? Tapi gimana kalau kita membalikannya? Gimana kalau lereng licin ini bukanlah sebuah ancaman, tapi justru sebuah tanda kehidupan? Tanda bahwa sebuah masyarakat yang demokratis terus-menerus berdialog tentang nilai-nilai yang dianggapnya penting. Mungkin itu justru sesuatu yang sehat. Dan ini bagian yang mungkin akan mengejutkan Anda. Merobohkan patung sebagai simbol politik itu sama sekali bukan hal baru. Bahkan, ini adalah tradisi yang usianya sudah ribuan tahun, sebuah cara yang teruji oleh waktu bagi masyarakat untuk menandai perubahan kekuasaan dan nilai. Ini adalah pola yang berulang sepanjang sejarah.
Dari Firaun Mesir kuno yang menghancurkan monumen pendahulunya, perintah dalam kitab suci untuk menghancurkan berhala, hingga para penjajah Eropa yang melebur karya seni pribumi. Ini adalah cara mendasar bagi sebuah kekuatan baru untuk menegaskan otoritasnya. Lihat angka ini, 42.088. Ini bukan sekedar angka, ini adalah jumlah peluru senapan yang dibuat dari lelehan patung Raja George III yang dirobohkan para revolusioner Amerika di New York tahun 1776. Mereka tidak sedang menghapus sejarah, mereka mengubah simbol penindasan menjadi alat perjuangan, sebuah transformasi simbolis yang luar biasa kuat. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling krusial. Lalu apa? Setelah sebuah patung tumbang, apa yang terjadi pada ruang yang ditinggalkannya? Karena tiang kosong itu sendiri bisa menjadi panggung untuk babak baru dalam sejarah. Ternyata, ada banyak sekali pilihan yang kreatif. Patung bisa dipindahkan ke museum, bukan lagi sebagai pahlawan, tapi sebagai artefak sejarah dari sebuah protes. Atau bisa dikumpulkan di taman pemakaman patung, dipajang ulang dengan ironis, atau tiangnya sengaja dibiarkan kosong sebagai sebuah pernyataan sikap. Contoh terbaik mungkin Memento Park di Budapest. Patung-patung era komunis tidak dihancurkan, tapi dikumpulkan di satu taman di pinggir kota. Di sana mereka kehilangan aura kekuasaannya, dan hanya menjadi peninggalan aneh dari sebuah ideologi yang gagal. Ini membuktikan satu hal. Konteks adalah segalanya. Apa yang tadinya simbol pemujaan, kini menjadi bahan untuk refleksi kritis. Jadi, kita tertutup dengan pemikiran ini. Sebuah tiang kosong bukanlah ruang hampa. Ia adalah monumen tersendiri. Monumen yang memperingati sebuah momen perubahan, sebuah pergeseran nilai dalam masyarakat. Jadi pertanyaannya bukan lagi sejarah siapa yang kita hapus, tapi cerita baru apa yang ingin kita bangun bersama di tempatnya.